Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas UTS Psikologi 2. Saya bernama Dewangga Ahmad Syahda Fala dengan nomor induk 441219009 dari D4 semester 5 dengan judul analisa kualitatif dan kuantitatif formaldehyid terhadap ikan asin. Pendahuluan, ikan merupakan salah satu sumber protein hewani yang banyak dikonsumsi masyarakat. Namun, ikan cepat mengalami proses pembusukan. Pengolahan ikan asin adalah cara pengawetan ikan yang telah punah. Tetapi, saat ini masih banyak dilakukan orang di berbagai negara. Di Indonesia, bahkan ikan asin masih menempati posisi penting sebagai salah satu bahan pokok kebutuhan hidup rakyat banyak. Ternyata pengetahuan masyarakat mengenai ikan asin yang aman dan baik untuk dikonsumsi masihlah kurang. Buktinya, ikan asin yang mengandung formalin masih banyak beredar dan dikonsumsi, padahal dampaknya sangat merugikan kesehatan. Formalin digunakan karena dapat memperpanjang keawetan ikan asin. Formalin sebenarnya bukan merupakan bahan tambahan makanan, bahkan merupakan zat yang tidak boleh ditambahkan pada makanan. Memang orang yang mengkonsumsi bahan pangan atau makanan seperti tahu, mie, bakso, ayam, ikan, dan bahkan permen yang berformalin dalam beberapa kali saja belum merasakan akibatnya. Tapi efek dari bahan pangan atau makanan berformalin baru bisa terasa beberapa tahun kemudian. Formalin dapat bereaksi cepat dengan lapisan lendir, saluran pencernaan, dan saluran pernafasan di dalam tubuh cepat teroksidasi membentuk asam format terutama di hati dan sel darah merah. Pemakaian pada makanan dapat mengakibatkan keracunan pada tubuh manusia, yaitu rasa sakit perut yang akut disertai muntah-muntah, timbulnya depresi, susunan syaraf atau kebakalan peredaran darah. Bahan dan alat penelitian. Bahan yang dipakai penelitian ini adalah ikan asin yang diperoleh dari beberapa pasar tradisional. Bahan kimia yang dipakai adalah asam kromatofat. Alat yang dipakai pada penelitian ini adalah beker glass, pengaduk, kompor, tabung reaksi, Erlenmeyer, dan spektrofotometer. Metode penelitian pada penelitian kali ini yaitu ada dua, analisa kualitatif dan analisa kuantitatif. Analisa kualitatif yaitu pengujian secara kualitatif dengan cara timbang bahan sebanyak 5 gram, masukkan aquades dalam beker gelas sebanyak 50 ml, kemudian didihkan. Masukkan bahan yang diuji ke dalam Erlenmeyer, lalu direndam dengan aquades yang mendidih. Masukkan asam kromatofat, lalu aduk. Produk yang mengandung formalin akan ditunjukkan dengan berubahnya warna air dari bening menjadi merah muda hingga ungu. Semakin ungu berarti kadar formalin semakin tinggi. Jika perlakuan di atas belum menghasilkan uji yang positif, pasang kembali panci ke atas kompor, rebus aquades yang baru, masukkan gelas yang berisi campuran produk aquades lama dan asam kromatofat ke dalam panci. Waktu perebusan selama 20 menit dihitung sejak aquades yang baru mendidih. Analisa kuantitatif. Pengujian secara kuantitatif yaitu pembuatan larutan standar formalin 37% diambil sebanyak 0,027 ml. Tambahkan aquades sebanyak 500 ml atau 20 ppm. Buat konsentrasi yang berbeda yaitu 0, 0,05, 0,1, 0,5, 0,75, 1,0, 1,5, dan 2. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah diberi label sebanyak 8 tabung reaksi. Tambahkan asam kromatofat sebanyak 5 ml pada tiap konsentrasi yang berbeda.
Panaskan tabung reaksi selama 30 menit dengan kompor pada suhu 100 derajat Celcius. Terbentuklah larutan standar. Pembuatan larutan uji. Homogenkan sampel sebanyak 20 ml dengan aquades. Panaskan sampel yang telah diuji dengan kompor sampai mendidih. Disaring lalu didinginkan. Ambil filtrat sebanyak 2 ml ke dalam tabung reaksi dengan 3 kali ulangan. Tambahkan asam kromatopat sebanyak 5 ml pada masing-masing tabung reaksi. Panaskan selama 20 menit lalu dinginkan. Ukur absorbansi dengan spektrometer dengan panjang gelombang 520 mm. Perhitungan nilai absorbansi dari uji menggunakan spektrofotometer akan dibandingkan dengan larutan standar pada tiap konsentrasi yang berbeda pada masing-masing tabung reaksi dengan regresi linear. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.